rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanda gesang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Shalom adik-adik, kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat, dan kami boleh beribadah bersama-sama dengan teman-teman kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau bersama mendengarkan firman-Mu. Berikanlah pengertian kepada kami ya Tuhan, karena kami menjadi anak-anak yang taat akan firman-Mu dan melakukan segala kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, tema renungan Kak Charles pada pagi hari ini adalah pengutusan. Kita sebagai anak-anak Tuhan
yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita sudah diampuni dosanya, dan Tuhan mengutus kita ya untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Jadi pengutusan ini menjadi tugas setiap kita orang percaya ya, sebagai respon dari keselamatan yang sudah kita terima. Nah, kita akan baca firman Tuhan yang diambil dari Yesaya 6 ayat 1-8. Yesaya 6 ayat 1-8. Kak Charles bacakan ya. Yesaya mendapat panggilan Allah. Ayat 1. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya." Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam." Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan serta melakukannya dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, mungkin dari berapa adik-adik sudah memiliki HP ya. Ketika ada panggilan atau WA, pasti kita mau segera untuk menjawab ya. Kita mau lihat siapa ini yang memanggil ya, siapa ini yang mungkin chat di WhatsApp seperti itu ya, atau di Facebook atau media sosial lainnya. Pasti kita mau buru-buru ya, mau lihat gitu ya. Bahkan mungkin belum ada panggilan atau belum ada chat WA pun juga kadang-kadang kita seperti mau lihat terus gitu HP-nya gitu ya. Kita ya senang gitu dengan HP kita mau cepet-cepet lihat gitu ya. Nah, kalau kita di HP kita ada chat WA atau ada panggilan telepon, kita akan cepat-cepat dijawab ya. Nah, bagaimana sekarang kita sebagai anak-anak Tuhan? Ketika Tuhan memanggil kita, ketika Tuhan mengutus kita, apakah kita mau segera menjawab, "Ini aku, utuslah aku"? Atau kita akan menunda, atau kita akan menolak bahkan ajakan atau panggilan Tuhan itu? Nah, hari ini kita akan merenungkan ya adik-adik, bagaimana kita bisa menjadi anak-anak yang merespon gitu panggilan Allah. Kita merespon sebagai utusan Tuhan gitu ya. Nah, kalau kita baca di Alkitab, banyak cara yang dipakai oleh Tuhan untuk mengutus atau memanggil orang-orang. Seperti contohnya, Tuhan memanggil Musa di Gunung Horeb melalui nyala api di semak duri. Tuhan juga memanggil Samuel sampai 3 kali ketika Samuel sedang tidur. Tuhan juga memanggil Yeremia bahkan ketika Yeremia masih di dalam kandungan ibunya. Nah, firman Tuhan hari ini yang kita baca tadi, Tuhan memanggil Yesaya ketika
Yesaya ada di dalam bait suci ya. Tuhan memanggil Yesaya dalam sebuah penglihatan di bait suci. Jadi adik-adik, waktu itu bangsa Israel itu begitu jahat ya. Mereka hatinya menjauh daripada Tuhan dan mereka menyembah Allah lain. Dan kondisi ini membuat Tuhan marah kepada mereka. Nah, untuk itulah Tuhan memanggil Yesaya untuk menjadi nabi, untuk menjadi juru bicaranya Tuhan, untuk menegur orang Israel yang hatinya sudah menjauh daripada Tuhan. Dan ketika Tuhan menampakkan dirinya ya, waktu itu melihat ini, Yesaya menjadi takut karena dia menyadari bahwa dirinya pasti celaka ya, karena telah melihat Allah. Jadi pada saat itu ya adik-adik, siapapun yang melihat Allah itu pasti mati. Kenapa? Karena Allah itu adalah Allah yang kudus, sedangkan manusia itu adalah manusia yang tidak kudus, yang berdosa. Jadi siapapun yang melihat Tuhan waktu itu pasti mati. Dan Yesaya menyadari ini sebab dia katakan tadi, dia adalah orang yang berdosa atau najis bibir. Tetapi Tuhan mengampuni Yesaya dengan mengambil bara dari mezbah dan menyentuhkannya ke mulutnya sebagai tanda pengampunan. Nah, setelah Yesaya hidupnya sudah dipulihkan, diampuni dosanya, Tuhan bertanya kepada Yesaya, siapakah yang diutus Allah untuk menyampaikan maksud dan tujuan Tuhan? Dan dengan segera Yesaya menjawab, ini aku, utuslah aku. Yesaya begitu meresponi panggilan Tuhan dengan kesungguhan hati, dengan kesetiaannya. Dan tentu saja dia siap untuk menanggung segala konsekuensinya, ya penderitaan, celaan, hinaan ya dari bangsa Israel. Namun Yesaya siap untuk menerima semua itu karena dia tahu bahwa Tuhan pasti bersama dengan dia. Nah, sekarang bagaimana dengan kita adik-adik? Bukan hanya Nabi Yesaya, tetapi kita pun setiap orang percaya. Kita diutus, kita diperlengkapi oleh Tuhan untuk menjadi alat Tuhan bagi dunia ini. Kita juga telah dipanggil untuk menjadi umat-Nya. Bahkan dengan proses yang begitu mahal melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19 tertulis, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Pengutusan adalah sebuah panggilan dari Tuhan ya adik-adik. Seperti seseorang yang menerima panggilan dari HP-nya. Jadi kita bisa memilih apa yang kita akan lakukan, yaitu kita menolak atau kita menerima panggilan itu. Tentunya adik-adik pasti akan menerima panggilan HP itu ya, kalau adik-adik mengenal siapa nama orang yang menghubungi HP adik-adik. Nah, maka penting bagi kita untuk mengenal Tuhan kita dengan benar. Tuhan yang sudah memanggil kita untuk menjadi saksi Tuhan, supaya kita tidak ragu untuk menjawab panggilan Tuhan dan diutus untuk menjadi saksi Tuhan. Panggilan itu akan kita tolak atau kita tunda kalau kita tidak mengenal Tuhan, atau kita tidak tertarik karena kita merasa tidak ada yang menguntungkan untuk kita. Tetapi adik-adik percayalah bahwa panggilan Tuhan adalah anugerah yang luar biasa bagi kita, dan pastinya akan mendatangkan kebaikan untuk kita dan juga untuk orang-orang di sekitar kita. Maka adik-adik, mulailah kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, supaya kita tidak ragu untuk menjawab panggilannya. Bagaimanakah kita bisa mengenal Tuhan dengan lebih lagi? Yaitu dengan membaca firman Tuhan. Dan juga kita melalui pendengaran kita mendengar khotbah, kita mendengar renungan, kita mendengar kitab suara mungkin ya. Kita perdalam, kita lebih dalam lagi mengenal Tuhan kita.
Tentu menjadi pengikut Tuhan Yesus banyak tantangan dan cobaan, tetapi kita tidak perlu takut untuk diutus oleh Tuhan, karena Tuhan Yesus sendiri ya, melalui kuasa Roh Kudus akan menyertai kita selalu dimanapun kita berada. Inilah makna pengutusan Tuhan bagi kita orang yang percaya. Nah adik-adik, tugas kita sekarang adalah kita sudah memulai hidup yang baru di dalam Tuhan. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan kedua, kita akan menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini, yaitu amanat yang agung ya. Di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan ketiga, melalui kehidupan kita dapat menjadi garam dan terang dunia. Di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16 dikatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah adik-adik, inilah tugas kita ya. Kita sudah hidup baru dalam Tuhan. Kita menjadi saksinya Tuhan. Kita menjadi terang di dunia yang semakin gelap ini. Kita diutus. Kita terima panggilan Tuhan. Kita diutus menjadi saksinya Tuhan ya. Ya sebagaimana Yesaya mendengar panggilan Tuhan, dia menyerahkan seluruh hidupnya untuk memuliakan nama Tuhan. Dan demikian juga kita ya. Kita juga, mari kita meresponi panggilan Tuhan. Kita mau diutus oleh Tuhan sebagai saksinya Tuhan. Dan kita, supaya kita tidak ragu ya adik-adik, kita dengarkan firman Tuhan, kita baca, kita bersatu teduh, kita berdoa sungguh-sungguh ya. Minta tuntunan Roh Kudus untuk memberikan kita keberanian, untuk memberikan kita keyakinan gitu, supaya kita tidak ragu-ragu lagi ya, untuk menjadi utusan, untuk menjadi alat, untuk menjadi saksinya Tuhan, semua demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Firman Tuhan katakan tadi, siapakah yang akan kuutus? Tuhan memberikan kebebasan kepada kita sebenarnya adik-adik, tidak dengan paksaan ya. Jadi kita dengan kerelaan hati kita diutus. Tuhan tidak pernah memaksa kita. Tuhan memberikan kita semua kehendak bebas. Jadi Tuhan memanggil kepada setiap kita anak-anaknya. Terserah kita mau merespon panggilan itu atau kita tidak mau merespon panggilannya. Tapi Tuhan rindu ya adik-adik. Tuhan berharap kita semua anak-anak Tuhan untuk meresponi panggilan Tuhan, menjadi utusannya. Tadi dikatakan di ayat 8, siapakah yang mau pergi untuk aku? Siapakah yang mau melakukannya untuk aku? Kitalah yang akan melakukannya untuk Tuhan. Apapun dalam kehidupan kita ini, kita jangan mementingkan diri sendiri. Semua itu bukan untuk kepentingan hidup kita, tetapi hidup ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Kita harus sadar ya adik-adik, bahwa hidup ini bukanlah untuk kita sendiri ya. Kita punya tujuan, yaitu hidup kita ini kita serahkan kepada Tuhan, sebagaimana Nabi Yesaya menyerahkan hidupnya ya, untuk menjadi saksi ya, untuk menjadi juru bicaranya Tuhan. Makanya dia berkata, ini aku, utuslah aku. Nah biarlah ini menjadi tantangan Kak Charles,
menjadi tantangan adik-adik sekalian ya. Bagaimana kita meresponi panggilan Tuhan? Apakah kita mau meresponi ya panggilan Tuhan? Apakah kita mau menjadi saksinya Tuhan melalui perilaku kita, melalui perkataan kita? Apakah sudah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki? Dan biarlah melalui sikap kita, perkataan kita, kelakuan kita sehari-hari mencerminkan bahwa kita adalah sungguh-sungguh utusan dari Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi melalui kehidupan kita. Ya, kita terus berdoa mohon tuntunan Roh Kudus ya adik-adik, untuk kita selalu setia menjadi utusan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Kami tahu Tuhan bahwa kami adalah manusia yang berdosa, dan Engkau telah mengampuni segala dosa kami. Dengan apakah kami membalas kasih-Mu ya Tuhan? Selain daripada kami merespon panggilan-Mu, ini aku, utuslah aku Tuhan. Inilah ucapan kami sebagaimana yang sudah diucapkan oleh Nabi Yesaya. Kami menjadi anak-anak-Mu yang setia. Dimanapun kami berada, kami mau menjadi saksi-Mu. Di dunia yang semakin gelap ini, kami mau menjadi terang kemuliaan-Mu ya Tuhan. Selalu tuntun kami selalu ya Tuhan. Roh Kudus pimpin kami, bimbing kami. Kami tahu bahwa kami adalah anak-anak yang lemah, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu memberikan kami kekuatan untuk kami terus melakukan kehendak-Mu, untuk kami terus menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah di tengah-tengah pandemi ini, Tuhan, tolong berikan kami selalu kesehatan dan sertai kami dimanapun kami berada. Tuhan juga berkatilah pekerjaan dan usaha orang tua kami, supaya dapat mencukupi segala kebutuhan keluarga kami. Tuhan, berikanlah kami selalu kepintaran dan hikmat, supaya kami juga dapat menjadi anak-anak yang berprestasi di sekolah kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin untuk firman Tuhan pada hari ini. Maju terus ya adik-adik. Tuhan Yesus menyertai kalian selalu. Haleluya. Amin.